PIK 2 ini harus di stop, termasuk Jokowi yang telah memberi keringanan harus ditangkap dan diadili. Karena banyak pengkhianat. Selama ini kita dijajah, selama ini ada pengkhianat. Lebih banyak pengkhianat daripada pejuang. Itu yang harus tahu. Maka kita jangan jadi pengkhianat, kita harus jadi pejuang kembali. Allahu Akbar. Nah, itu pun sudah saya lakukan, Pak. Karena saya tidak kuatlah sebagai masyarakat. Gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang ini dengan perjuangannya Bapak Said itu dengan Bapak Khalid, tembuslah. Masalah-masalah yang di bawah itu terbongkar semua, Pak. Ya teman-teman nih, lihat ya, ini tanah-tanah yang udah dikuasai sama Aguan. Ini truk-truk yang siap bekerja terus-menerus, ya, menghabiskan itu sawah-sawah. Mereka akan jadikan daratan dan kita tidak tahu dalam site planningnya mau apa. Tapi yang jelas daratan dan lautan udah dia kuasai di daerah Banten ini. Sekarang kami dari Bandung, ini ada Bapak Sofyan, yang Safril Sofyan, dia Ketua F Forum Tanah Air, kemudian dan di khusus Jawa Barat, ya, hadir di sini untuk memberikan solidaritasnya dengan membawa teman-teman dari FTA juga. Pak Safril sudah hadir di sini dari jam 1 jam yang lalu kali ya, kita sejak dimulai acara ini. Bagaimana ininya pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pendengar, ini kita langsung pandangan mata bagaimana hancurnya daerah ini, dan secara ekonomi sebenarnya merusak ketahanan pangan yang akan direncanakan oleh presiden yang baru. Dan buat mereka, para taipan-taipan hitam ini, mereka cuma memikirkan keuntungan ataupun cuan sebanyak-banyaknya. Buat mereka, dengan mengambil tanah-tanah murah dari rakyat dan mengusir dan mengintimidasi rakyat-rakyat Banten, sehingga mereka nanti mempunyai tanah secara luasan yang luar biasa, ribuan hektar, dan ini akan dijadikan negara dalam negara. Sebagai satu contoh adalah PIK 1. PIK 1 itu orang-orang terbatas yang bisa di situ. Dengan properti yang mahal, akhirnya itu menjadi daerah eksklusif. Sekarang juga demikian. Tadi Bung Pasca sudah menyatakan masalah kedaulatan. Dan secara ekonomi ini juga menghancurkan ekonomi bangsa. Dan cuman yang menguntungkan adalah para kapitalis ini. Ini negara kita bukan lagi negara Pancasila, tapi negara kapitalis, di mana para sudah menjadi corporate state. Ya, pemerintah yang dulu yaitu Jokowi benar-benar kapitalistik yang menjual bangsa dan menjual negara ini. Dan itu memang harus sebagai pertanggungjawaban, harus ditangkap dan diadili. Dan sekarang yang menjarahnya adalah Aguan. Aguan juga harus ditangkap dan diadili. Dan perlu diketahui, yang namanya secara ekonomi, mereka bisa membeli ini tanah murah yang merampas dengan merampok tanah-tanah rakyat. Dan pertanian yang sangat produktif, lalu dia akan dijadikan daerah mereka. Ini secara ekonomi mereka mendapat keuntungan ratusan kali lipat. Setelah menjadi tanah milik mereka, itu akan mereka jual dengan harga yang mahal per meternya. Dari situ saja mereka bisa menghasilkan ratusan ribu triliun. Disitulah mereka akan menggunakan semua cara bagaimana menguasai Indonesia. Dan sekarang memang sudah dikuasai. Seperti yang diketahui, Rempang juga diambil, dan IKN juga
kalaupun jadi itu akan dihuni oleh masyarakat dari etnis tertentu. Karena itu kita tahu bahwa Jokowi datang ke Singapura mempersilahkan masyarakat atau warga Singapura untuk datang ke IKN untuk mendiaminya. Itu kan gila pekerjaannya. Ibu kota yang direncanakan akan dijadikan tempat bagi masyarakat luar, tapi bukan masyarakat Indonesia, karena tidak akan mampu membeli. Begitu juga di sini, ya kan? Nanti akan dijadikan daerah elit dan ini akan dipagari, ya, sama seperti PIK. Dan itu menjadi Chinatown, seperti yang kita tahu di PIK 1 ada kepala naga, itu akan dijadikan sama seperti itu. Jadi ini saya sangat senang dengan masyarakat Banten sudah mulai bergerak di desa Munjung ini, memberikan unjuk rasa bahwa PIK 2 ini harus di stop, termasuk Jokowi yang telah memberi keringanan harus ditangkap dan diadili. Demikian, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa ditangkap oleh semua masyarakat. Saya Safri Sofyan, Ketua FTA. Selamat siang Pak Budi. Pak Budi ini adalah aktivis senior dari KAPA ITB. Yang beliau ini sudah berkiprah di mana-mana, tidak sekedar membela soal isme ya, tapi juga bicara tentang hak-hak rakyat. Hari ini beliau bersemangat hadir di desa Muncung ya. Munjung Banten. Ya, Kecamatan Tronjo. Kalau terkenalnya ini kasus PIK 2 ya, di situ laut ditanamin bambu-bambu sepanjang 30 km. Nah, hari ini rakyat kembali menunjukkan sikapnya untuk melawan perusahaan yang di bawah aguan ini. Kita sudah lihat begitu banyaknya lahan ya, kalau tidak salah 70.000 hektar itu sudah dikuasai mereka. Sekarang bagaimana pendapat Pak Budi? Ya, saya mengatakan dari jauh hari bahwa kasus PIK 1-2 itu hanya fenomena gunung es. Di bawah itu ada masalah yang lebih besar di tengah air kita ini. Reklamasi ini tidak hanya di Jakarta, di Banten, di Jawa, tapi hampir seluruh Indonesia. Ada kasus-kasus dan tempat-tempat itulah yang akan dijadikan sebagai tempat jalan masuk intervensi dari manapun kalau kita tidak waspada. Jadi sebetulnya kasus ini adalah kasus besar yang harus disikapi bahwa Indonesia terancam. Indonesia terancam oleh penjajahan Gaya Baru. Dan itu yang harus kita lawan. Dan kita kembali sejarah bahwa Banten, Demak bersatu dengan Cirebon waktu itu mengalahkan Portugis, merebut Jayakarta. Kita harus kembali lagi. Kita harus kembali sejarah itu, sejarah bagaimana kita merebut lagi dari penjajahan Belanda, Portugis. Kita harus lakukan itu. Ulang lagi sejarah. Bahwa kemenangan harus kita lakukan sekarang. Kalau mereka ada bambu di laut, kita bikin bambu runcing untuk melawan lagi. Luar biasa. Kita bikin bambu runcing untuk melawan, kita lawan penjajahan dengan bambu runcing. Kita cabut bambu, kita jadikan bambu runcing untuk melawan penjajahan. Pak Budi, di banyak negara susah sekali membangun. Kenapa di negeri ini mudah sekali membangun? Karena memang kolusi itu terjadi dari awal. Kolusi antara yang punya uang dan yang punya kekuasaan. Itu dari mana-mana, sejarah berulang bahwa kolaborasi antara kekuasaan dan uang itulah yang memudahkan. Dan di sini semakin dipermudah karena banyak pengkhianat. Selama ini kita dijajah, selama ini karena ada pengkhianat. Lebih banyak pengkhianat daripada pejuang. Itu yang harus tahu. Maka kita jangan jadi pengkhianat, kita harus jadi pejuang kembali. Allahu Akbar. Saya mau jelaskan bahwa di banyak negara itu susah membangun, itu persoalannya adalah kedaulatan. Bagaimana negara harus dijaga, ya. Jadi memang negara itu punya rakyatnya, bukan punya orang lain, ya. Oleh itu susah sekali membangun. Nah, di kita ini dengan mudah membangun. Saya lihat di Banten sini, di daerah sini aja udah 70.000 hektar dengan mudahnya diambil alih. Apakah ini bicara soal kedaulatan juga? Tidak hanya negara ini juga akan hilang. Tidak hanya 70 hektar, di Jabotabek itu 200.000 hektar, 300.000 hektar sudah dikuasai oleh mereka. Seluruh Jabotabek, bagian kecil. Belum tambah nanti dengan PIK, tambah dengan Serang, tambah dengan Lampung. Berapa banyak yang mereka siapkan untuk Rempang. Hampir semua di Indonesia sudah mereka nih. Barangkali jutaan hektar sudah dikuasai oleh mereka. Itulah yang harus kita rebut kembali. Makanya kalau Indonesia
dengan rezim yang seperti ini, konstitusi yang amburadul, itu besok bangsa ini sudah tidak punya negara lagi. Memang kita harus kembali, kita mau kembali dari awal, nggak bisa hanya merubah, tapi kita harus mereset republik ini, merestorasi kembali, bukan hanya menghancur, tapi merestorasi republik ini dengan peraturan kedaulatan yang kedaulatan dari tangan rakyat, bukan di tangan DPRD, bukan DPR, bukan presiden, tapi kedaulatan dari tangan rakyat. Kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Baik, terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Amin. Berangkat dari Banten, kita rebut lagi Indonesia. Dari Cilegon yang menolak konglomerasi, menolak oligarki untuk menguasai negara ini. Kita punya tanah, kita punya rakyat, kita punya anak cucu. Oleh negara dari sekarang. Mana? Saya dari Desa Keramat, Pak. Desa Keramat tuh di mana tuh? Coba lengkap. Di Kecamatan Pakuaji, berkedangan dengan Desa Pekon. Oke. Nah, di situ rakyat banyak kena dampaknya. Ada tanah-tanah yang baru dibayar separuh udah diuruk. Nah, yang belum dibayar juga sudah diuruk langsung. Sampai-sampai padi-padi tanduran itu yang mau setengah bulan lagi panen diuruk terus, Pak. Pertanyaannya kenapa kok rakyatnya mau? Rakyat kena kepaksa, Pak. Terpaksa karena? Iya, karena rakyat nggak dapat pengadu, Pak. Mengadu kemana mereka? Apa rakyat karena takut? Karena takut rakyat, Pak. Kenapa takut? Karena diintimidasi, Pak. Diintimidasi. Iya. Harusnya Bapak mengajak teman-teman yang lain, cobalah bersikap seperti teman-teman di Banten ini, ya. Sudah, Pak. Karena kalau udah bersatu terus-menerus ya, jangan berhenti. Ya, Pak, pada akhirnya nanti kebenaran akan datang juga. Itu pun sudah saya lakukan, Pak. Karena saya tidak kuat lah sebagai masyarakat. Gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang ini dengan perjuangannya Bapak Said itu dengan Bapak Khalid, tembuslah. Masalah-masalah yang di bawah itu terbongkar semua, Pak. Ya, tapi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh lengah. Ya, harus, Pak. Jadi waspada terus-menerus karena kejadian ini tidak boleh dibiarkan sedetik pun, ya. Ingat itu. Ya. Betul. Oke, dengan siapa nama Bapak? Bapak Usen. Pak Usen. Oke, terima kasih Pak Usen. Tetap sehat ya. Alhamdulillah. Yuk, makasih. Pak Budi. Iya, Pak Budi. Banten 1 Februari 2025. Dan ini masyarakat di depan. Ini di Desa Munjung. Dan ini menjadikan daerah yang diambil oleh Aguan. Ini di sekelilingnya adalah sawah-sawah. Dan aktivis kita Pak Aska juga ingin menyampaikan apa yang dilihat. Silakan Pak Aska. Ya, terima kasih. Saya terharu dengan semangat kawan-kawan di Banten yang ingin membela negerinya, ya. Diawali dari kasus pemagaran laut 30,6 km itu akan membongkar seluruh kasus yang ada di sini. Ya, ternyata bukan lautan saja yang ingin dikuasai, tapi daratan juga, ya. Nah, apa makna dari penguasaan ini, laut dan daratan ini? Ini urusannya adalah kedaulatan. Ya, kalau kita lihat kasus-kasus yang lain ternyata sama. Mereka ingin menguasai laut dan juga daratan. Jadi, kalau kita sadar akan konstitusi, kita sadar akan kebangsaan kita, sebetulnya bangsa kita ini sudah mulai terpinggirkan, demi sedikit akan hilang. Lihatlah kasus Singapura, ya. Mereka para Melayu hilang. Nah, sangat mungkin keberhasilan mereka dengan Singapura akan masuk dan dicontoh ya untuk di Indonesia. Jadi saya kira harus sudah lebih awal untuk menyadari ini. Dan kepada teman-teman di wilayah lain yang berkasus juga seperti di Riau, di Lampung, di Surabaya, Medan dan sebagainya, saya kira harus
memulai seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di Banten ini. Ya, isu yang utamanya adalah negara ini mau hilang, anak cucumu sudah tidak punya negara lagi. Ya, jadi ini soal kedaulatan negara, kedaulatan bangsa. Ya, kita sudah mempertahankan negara ini dari penjajahan nenek moyang kita, tanpa senjata pun melawan penjajah-penjajah itu. Tiba-tiba sekarang ada penjajahan baru, ya, dengan model-model yang sangat halus, ya. Mereka melakukan agresi sebetulnya. Jadi sekali lagi berharap seluruh warga negara Indonesia untuk sadar bahwa kedaulatan negara hilang. Apalagi kita sudah pahami konstitusi kita sudah hancur-hancuran. DPR tidak bekerja dengan baik. Padahal kita sudah gaji mereka. Ya, jadi saya kira itu semangat yang harus kita bangun ke seluruh Indonesia. Kesan Pak sekarang yang aksi dari bergeraknya masyarakat Banten yang lebih dari 1000 orang. Ya, ini saya kira semangat yang luar biasa. Tanpa diminta, tanpa diperintah, mereka membangun kesadarannya untuk membela. Tapi sebetulnya Rakyat Banten di sini tidak sekedar membela bangsanya, wilayahnya sendiri, tapi dia ingin memberi contoh sebetulnya kepada rakyat-rakyat lain harus bersatu dan bersatu. Ya, itu negara Republik Indonesia itu jangan sampai terpecah, ya. Kemudian dikuasai oleh kelompok tertentu akibat dari hancurnya konstitusi kita, ya. Saya inginkan sekali lagi secara nasional harus ada isu besar, yaitu tentang bagaimana mempertahankan kedaulatan. Bila perlu bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Kalau tidak mau mendengarkan dan meneruskan aspirasi rakyat ini. Jangan mereka takut dengan penguasa, jangan takut juga dengan pemilik uang. Karena rakyat ini adalah pemilik negeri ini dan dia di atas segala-galanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.